Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, channel Adi Reaction Official. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia pada channel saya. Dan semoga sahabat semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menanggapi sebuah video, cuplikan video dari Habib Rizik Syihab ya. Saya masih memanggil nama Habib karena mereka masih menganggap dirinya habaib, terlepas dari kontroversial yang sekarang yang sedang berkembang. Kita tetap memuliakan, kita tidak benci kepada alim ulama dan kepada tokoh-tokoh yang secara keagamaan mereka memang mumpuni. Nah, ada suatu wacana yang dilontarkan oleh Habib Rizik dan diamini oleh Ahok. Apa itu? Tentang meritokrasi, sistem meritokrasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu cuplikan video dari dua tokoh berikut ini. Selamat menyaksikan. Kira-kira paham Ibu ya? Ini tamu saya sama nih, paham semua nih ya. Saya bukan lagi berkhayal nih, bukan nih. Ini lagi lempar wacana, saudara. Membangun negara Indonesia tanpa partai. Kita bangun negara tanpa partai. Siapa bilang negara nggak bisa hidup tanpa partai? Bisa kok. Maka itu saya mau ajak, mumpung di sini banyak alumni-alumni lulusan perguruan tinggi, saudara. Ayo sama-sama kita berpikir. Siapa bilang Indonesia tidak bisa dibangun tanpa partai? Bisa, saudara. Kita membangun satu negara meritokrasi, di mana semua jabatan di kementerian itu dipegang oleh orang-orang dari hasil karir mereka. Ya, demikianlah cuplikan video dari Habib Rizik Syihab, dan saya tambah dari testimoni Bapak Ahok yang diwawancarai di Najwa Shihab Channel tentang wacana yang dilontarkan oleh seorang HRS, yaitu sistem meritokrasi. Apa itu sistem negara, sistem meritokrasi? Mungkin teman-teman sudah tahu ya, banyak sistem negara yang sudah diterapkan di Indonesia. Yang sekarang adalah demokrasi yang diadopsi oleh sebagian kebanyakan negara dunia. Banyak macam-macam sistem negara, ada aristokrasi, oligarki, termasuk yang Pak Habib lontarkan, meritokrasi. Nah, meritokrasi adalah wacana yang dilontarkan Habib Rizik terkait dengan apa yang terjadi yang berkembang selama ini. Tanpa ada masalah, tanpa ada suatu wacana, memang keadaan Indonesia akan menjadi stagnan, biasa-biasa aja. Sehingga harus ada pembaharuan sistem. Jadi tujuan beliau adalah memberikan masukan yang terbaik buat bangsa agar bisa dilakukan evaluasi untuk Indonesia ke depannya. Saya menghargai Anda sebagai ulama di Indonesia, orang yang mumpuni gitu, ketika memberikan wacana tentang suatu sistem yang ini mungkin bisa diperdebatkan, ya, bisa disalah pula, bisa ditolak pula, tapi minimal begini Pak, saya ngasih masukan, ketika kita melontarkan suatu wacana, kita pun harus berani memberikan contoh. Saya khawatir, mohon maaf ya Pak Habib Rizik, ya mohon maaf, saya khawatir begini Pak, ketika Anda melontarkan ya sistem meritokrasi, kalau bisa dari karir ya terangkat, orang yang mumpuni, ya, orang yang bisa, orang berkompeten, tidak dari pihak keluarga dan lain sebagainya, Anda sebaiknya memberi contoh sehingga ada bukti gitu. Ini masukan aja Pak buat Bapak sebagai orang yang melontarkan wacana. Bukan saya kritik, bukan saya benci sama Anda, bukan. Dan netizen mohon agak adil ya di sini ya. Ketika kita memberikan reaksi itu hak kita segala macam ya, untuk memperkuat hujah argumentasi dari beberapa pihak yang melontarkan wacana apapun itu. Nah, saya khawatir ya, mohon maaf Pak Habib Rizik, saya khawatir begini. Ketika Anda menjadi pemimpin, leader ya, front sekarang pembela Islam bukan ya, front perjuangan Islam, front persatuan Islam kalau salah ya. Nah, saya khawatir ya, besok ketika Anda sudah pensiun terjadi suksesi, menantu Anda naik. Karena Bapak tidak punya anak laki-laki kan. Saya khawatir menantu Anda naik menjadi leader di FPI. Atau kolega Anda naik menjadi leader di FPI. Mohon maaf, apakah itu sesuai dengan wacana yang Anda lontarkan sekarang? Kan menjadi tidak berlaku Pak, paradok gitu. Ucapan sama tindakan tidak sesuai, mohon maaf nih Pak. Tapi saya positive thinking sama Pak Habib Rizik ya. Ketika Anda besok mungkin pensiun, sudah tidak memimpin FPI, saya yakin dari pihak luar Anda akan ngambil, Anda akan angkat. Saya yakin itu, insya Allah saya yakin. Sehingga wacana Anda yang sekarang terjadi, itu bisa Anda buktikan, Anda contohkan. Ini loh, saya loh Habib Rizik. Ya, megang FPI, sekarang calon penggantinya adalah pihak independen dan pihak luar. Dari RT mana saya nggak paham lah. Intinya bukan anak, bukan menantu. Pegang nih ucapan saya nih. Semoga bukan menantunya, semoga bukan saudaranya. Sehingga wacana Habib Rizik itu bisa diperdebatkan. Kenapa? Ada contohnya. Tapi negara dengan demokrasi yang sudah dimaklumi, yang sudah diterima oleh umat Islam secara nasional,
ya, yang beberapa negara juga sudah mengadopsi, kita terima, kita benahi, kita perbaiki, ya. Kalau punya nyali mental luar biasa, ya silakan revolusi, resikonya mati, mohon maaf, karena ganti sistem. Yang tadi saya bilang ya, jangan-jangan kita anti nepotisme, ya. Jangan-jangan di tingkat pemerintah itu banyak nepotisme, jangan-jangan, mohon maaf, saya nggak seudon. Kenapa? Karena sistem nggak berubah, nggak bisa dirubah karena berat, gitu. Jadi saya menduga aja, jangan-jangan pejabat Panglima TNI atau bintang 1, bintang 2, ada juga saudaranya yang juga jadi TNI, jangan-jangan gitu lah. Jangan-jangan kepolisian ada juga kerabat jadi kepolisian, jangan-jangan ada main segala macam, ya. Di tingkat kementerian jangan-jangan ada juga seperti itu. Lah sistem begini gimana kita mau merubah? Jadi meritokrasi silakan diwacanakan, ya. Orang yang benar-benar mumpuni, punya ikatan, kekuatan yang emosional, yang cerdas, yang bisa ya berkarir sampai level atas. Tapi berat. Kenapa berat? Nggak ada contoh. Kalau mau dirombak total semuanya, aturan bagus, independen, mumpuni, ya, statusnya itu biasanya revolusi, bukan reformasi. Makanya HRS kemarin mengobarkan revolusi, tapi sayang, mental atau akhlak. Mental ya Pak Jokowi ya, mohon maaf ya, akhlak. Kesana keren, wah revolusi, mantap. Kesana perubahan. Ya, kesana tokoh besar segala macam, mengacu kepada Syahrir Pahlevi, ya, yang digulingkan pada 79. Tapi revolusi akhlak minimal ada kalimat revolusinya. Nah, kembali ke masalah tadi, ketika ingin dirubah total semua sistem segala macam, namanya revolusi, dan resiko tinggi, satu mati. Kalau berani, itu nyalinya tingkat tinggi biasanya. Contoh Hasan Albana, Said Kub, sekarang Marinya Kartosuwiryo, NII 49, mati lewat, ya, komando jihad habis. Kasus Lampung, kasus Priok, LB Murdani, kalah semua. Inilah waktunya HRS memberikan contoh, ya, atau sosok memberikan contoh bahwa FPI yang ia bangun, FPI yang ia pegang, FPI yang ia pimpin akan dipimpin oleh bukan menantunya, oleh bukan saudaranya. Dengan siapa? Dengan pihak orang lain, jalur orang lain dari luar. Dan dia melakukan itu dengan sadar diri, ya, demi tujuan bersama dan sesuai dengan wacananya yang ia sekarang wacanakan, yaitu meritokrasi. Semoga itu terjadi untuk Bapak Habib Rizik. Tapi ketika besok suatu saat saya melihat Habib Rizik, ya, melakukan suksesi leader, ya, FPI, tapi yang memimpin berikutnya fasenya anaknya, mantunya, atau koleganya, mohon maaf, itu menjadi bias dan menjadi tidak sesuai apa yang Anda wacanakan sekarang, menjadi sia-sia. Kenapa? Karena ucapan dan perbuatan tidak sesuai, mohon maaf ya. Semoga Pak Habib Rizik bisa membumikan makna-makna wacana yang sekarang ini menjadi signifikan, instrumental, bahkan operasional, insya Allah. Baik, itu aja analisa dari saya ya. Jadi sistem dari meritokrasi yang diwacanakan oleh Bapak Habib Rizik dan Ahok, ya, yang mengamini, yang beliau juga mendukung, ya silakan, sah-sah saja. Yang penting apakah bisa diterapkan di Indonesia, yang saya pikir masih belajar dalam sistem demokrasi. Secara literasinya kita belum matang, ya, secara konseptual kita masih bertabrakan, banyak aturan-aturan yang masih dibenahi oleh anggota kita, DPR dan lain sebagainya. Tapi wacana-wacana itu sah-sah saja, dilontarkan oleh siapapun juga demi tujuan kebaikan bangsa Indonesia. Baik, itu aja reaksi dari saya ya untuk Bapak Habib Rizik dan Bapak Ahok sedikit ya. Semoga bisa menjadi sumbangsih pemikiran. Apabila pro dan kontra itu hal biasa, ya. Jangan selalu kita nggak bisa berdebat sama yang kontra. Kita harus satu jalur terus. Itu tidak membuat otak kita berkembang. Ya. Biasakan kita reaktif. Biasakan kita berargumentasi dengan orang yang sudut pandang berbeda. Akan menambah wacana kita. Ketika satu jalur, otak kita mandek, nggak berkembang. Iya aja. Kan gitu ya. Demikian ulasan dari saya, analisa saya. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kurang referensi yang saya sebutkan, silakan ditulis di kolom komentar dengan cara yang baik, tidak usah menghujat, ya. Dan tetap di persatuan negara Republik Indonesia. Jangan berbuat gaduh, ya, atau fitnah atau melontar kata-kata yang kurang sesuai dengan budaya etika Indonesia. Insya Allah Indonesia ke depan lebih baik lagi, terlepas dari kontroversial yang sekarang terjadi. Demikian, apabila kata-kata saya mungkin salah, kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.